Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, jumpa lagi di live IG Hipertensi Paru, acara rutin di Instagram Hipertensi Paru yang membahas mengenai hal-hal terkait hipertensi paru dan seputarnya. Saya Arni Rismayanti yang malam ini akan memandu teman-teman semua selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas mengenai tema yang cukup menarik, yaitu tentang apa itu yang disebut dengan sindrom Eisenmenger. Mungkin beberapa teman di sini masih awam dengan istilah sindrom Eisenmenger. Nah, seperti apa gejalanya dan apa hubungannya dengan hipertensi paru. Oleh karena itu, kita akan mengundang salah seorang kardiologis. Beliau juga saya lihat cukup aktif mengedukasi lewat postingan-postingannya di Instagram story-nya. Baik, tanpa menunggu lama, saya akan langsung saja mengundang narasumber kita malam hari ini untuk segera bergabung ya. Halo, malam dokter. Malam. Apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baru nyampe nih ya dok ya. Iya baru nyampe, betul. Iya, kita agak molor sedikit nih ya dok ya, Ya, karena maaf tadi ya, saya lagi di jalan. Ya, tidak apa-apa dok, supaya bagus memang jaringannya ya dok ya. Oke. Ya dokter, ini izin sebelum kita mulai sesi diskusi, saya terlebih dahulu akan membacakan secara singkat CV dari Dokter Sidi ya dok ya. Ya boleh, silahkan. Ya, Dokter Sidi Laksono Purwowiyoto, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan VH Mars. Menyelesaikan pendidikannya di medical dokternya di UNS Surakarta ya dok. Lalu melanjutkan spesialis kardiologi di FMUI. Pernah juga mengikuti clinical training di Rumah Sakit Universitas di Taiwan. Lalu intervensional kardiologi fellowship di salah satu universitas di Shanghai. Dan pernah mendapatkan juga ASCI Certificate of Proficiency in Cardiac City di Singapura, dan masih banyak lagi nih dok ternyata. Kalau dibacakan kayaknya lama ya dok, panjang banget ya. Dokter juga memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak ya dok ya. Ini saya sebutkan yang terakhir saja ya dok, yang sekarang dokter sebagai member of training division di Pertijaya ya dok ya. Baik, tema kita malam ini adalah tentang sindrom Eisenmenger ya dok ya. Ya. Sindrom Eisenmenger ini mungkin masih awam di telinga banyak orang, namun bagi kami di komunitas hipertensi paru, terutama yang penyakit jantung bawaan, itu sudah tidak asing lagi. Bahkan banyak beberapa pertanyaan juga dari teman-teman mengenai sindrom Eisenmenger ini. Nah, mungkin silakan dokter mungkin dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sindrom Eisenmenger, lalu hubungannya dengan hipertensi paru. Silakan dok. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mendengar istilah sindroma Eisenmenger ini mungkin agak bingung ya Bu ya. Saya panggil Bu atau Mbak ya, jadi enakan Bu ya kali ya? Atau Mbak aja. Oke, Mbak siap, aja Mbak. saya. Jadi pada dasarnya sindrom ini ditemukan oleh Dr. Victor Eisenmenger pada waktu tahun 1900-an. Kemudian dia membuat statement bahwa sindrom ini adalah dari kata kumpulan gejala. Kumpulan gejala yang menyebabkan atau yang diakibatkan dari kerusakan parunya akibat adanya SAN. SAN itu pirau ya. SAN itu ada bolongan ya, ada defek di entah itu di sekat dindingnya atau enggak ada sekat yang menghubungkan antara pembuluh darah besarnya. Begitu. Kalau ibu udah sering dengar istilah PDA ya, jadi ada
paten ductus yang menghubungkan antara pembuluh darah arteri aorta dengan arteri pulmonalis. Jadi dia menyebabkan kerusakan pada kapiler-kapiler yang ada di paru yang menyebabkan hipertensi paru. Begitu. Jadi intinya adalah akibat dari lubangnya yang nggak ditutup terlalu lama. Begitu, Bu. Oh iya. Jadi sindrom Eisenmenger ini menyebabkan hipertensi paru atau seperti apa, Dok? Ya, jadi karena akibat ya baik. Jadi karena akibat ada lubang itu kan bagian jantung ada bagian kanan sama bagian kiri. Tekanan di kiri itu akan selalu lebih besar daripada yang ada di kanan. Jadinya tekanan akan mengalir dari yang tinggi ke rendah. Jadi dia dari kiri kemudian mengalir ke kanan. Dari kanan dia akan dibawa ke paru. Karena derasnya aliran yang ke paru, dia lama-lama akan menyebabkan gangguan pada dinding di parunya. Lama-lama dinding paru akan mengalami jaringan parut atau kita sebutnya fibrosis. Jadi karena ada jaringan parut tersebut menyebabkan tekanan di paru makin tinggi. Itu istilahnya adalah hipertensi di paru, begitu. Jadi secara tidak langsung dia akan menyebabkan tekanan di parunya tinggi dan akan menyebabkan aliran yang harusnya dari kiri ke kanan berbalik arah menjadi kanan ke kiri. Gitu. Jadi karena ada aliran dari kanan ke kiri, dia akan lama-lama menyebabkan gejala. Gejalanya entah itu bisa sesak nafas, kurangnya oksigen, karena dari darah kanan itu merupakan darah kotor atau darah kurang oksigen. Begitu. Baik, Dok. Sindrom Eisenmenger ini biasa itu terjadi pada pasien dengan penyakit jantung bawaan ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Jadi sindrom ini itu terjadinya itu ya. Ya, gimana Mbak? Terjadinya itu bersamaan ketika kelainan itu terjadi ketika bayi itu baru lahir atau baru terjadi seiring berjalannya waktu, Dok? Oke, jadi ini terjadinya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi makin lama dekade kedua atau ketiga biasanya muncul gejala ini. Tapi yang kita bagi lagi antara di bawah katup trikuspid dengan di atas katup trikuspid. Yang di atas katup trikuspid itu dia akan lebih cenderung mengalami sindrom Eisenmenger lebih cepat dibanding yang di bawah. Begitu. Jadi kalau misalkan ada defek ataupun ada lubang yang ada di sekat antara atrium itu kita bilangnya serambi ya. Jadi antara serambi kanan dengan serambi kiri yang sekatnya besar, nggak ditutup lama, nanti dia akan menyebabkan viralnya berubah makin lama akibat dari hipertensi paru tersebut. Begitu, Mbak. Jadi pada dasarnya semua yang ada lubangnya bisa. Termasuk yang ada di sekat antara kanan dan kiri, ataupun yang ada di bilik kanan kiri, atau yang ada di sekat antara bilik dengan serambi. Gitu. Ataupun yang tadi saya sebut, ada PDA. Kalau enggak, yang lebih kompleks lagi, TOF. Begitu. Iya. Lalu kondisi penyakit jantung bawaan apa saja nih, Dok, yang menyebabkan Eisenmenger itu? Oke. Apa semua memungkinkan? Yang menyebabkan lubang yang besar ya di antara sekat tersebut. Tadi saya bilang ya. Jadi kalau ada ASD ya, atrial septal defect, jadi ada sekat di antara serambi, baik yang ruangan serambi kanan maupun serambi kiri kan ada sekatnya, itu bolong. Kemudian kalau enggak ada sekat di bilik antara bilik kanan dengan bilik kiri, namanya ventricle septal defect. Ataupun sekat di antara atrium dan bilik, namanya AVSD. Itu ya, jadi ada atrioventricular septal defect. Bisa juga dia ada PDA, ataupun kelainan kongenital yang lebih kompleks lagi, misalkan tetralogiophalu, bisa menyebabkan hipertensi paru ataupun Eisenmenger ini. Begitu. Baik, Dok. Semoga bisa menjawab ya teman-teman yang penasaran dengan apa itu yang dimaksud sindrom Eisenmenger, hubungannya dengan hipertensi paru dan penyakit jantung bawaan. Nah, mungkin teman-teman di sini yang ingin bertanya kepada Dr. Sidi, narasumber kita, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Oke. Baik, Dok, kita lanjutkan
ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya apa saja sih dok gejala dari sindrom Eisenmenger ini dan apakah bisa dicegah? Oke, jadi saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Apa bisa dicegah? Sebenarnya bisa kalau misalkan dari dokter jantungnya ataupun dari dokter anaknya yang sama mengenali gejalanya. Misalkan ada bocor di sekatnya, jadi disarankan untuk ditutup, apalagi bocornya ataupun sekatnya yang bocor itu gede. Jadi biasanya nanti dokter jantung ataupun dokter pediatrik yang pertama kali melihat ataupun memeriksanya akan merekomendasikan untuk dilakukan penutupan sesegera mungkin. Karena biasanya pada dekade kedua, ketiga, ataupun keempat, sindrom ini mulai muncul. Gitu. Kemudian gejalanya apa aja? Jadi gejalanya adalah biasanya karena gagal dari ventrikelnya atau gagal dari namanya biliknya ya. Jadi kalau biliknya mengalami kegagalan, jadi klinisnya akan seperti gejala gagal jantung, bisa dia cepat lelah, kemudian bisa makin biru ya, jadi saturasinya rendah gitu ya. Jadi jangan misalkan kalau pasien-pasien dengan saturasi rendah COVID semua gitu ya. Biasanya kan sekarang kalau saturasi rendah jadi COVID ya, padahal enggak. Jadi biasanya bisa gejalanya bisa sesak nafas, kemudian bisa aktivitasnya jadi terhambat, jadi cepat capek, kemudian dia bisa berdebar, kemudian bisa sakit kepala, bisa batuk darah, karena pada dasarnya kalau kurang oksigen yang terlalu lama, secara fisiologis tubuh akan memproduksi darah semakin banyak sel darah merah guna untuk mengikat oksigennya supaya bisa diedarin. Salah satu itunya nanti dia HB-nya akan makin tinggi begitu. Bisa jadi pusing karena kan HB tinggi dia kekentalannya juga makin tinggi begitu. Iya, betul dok. Memang banyak sekali teman-teman anggota komunitas di hipertensi paru mengalami sindrom Eisenmenger dan saturasinya memang rendah-rendah ya dok, di bawah 8 mereka biasanya di bawah 80. Malah ada sampai sehari-hari saturasinya sampai 60 ada dok. Dan mungkin sudah terbiasa seperti itu. Baik, kita akan cek pertanyaan dari teman-teman ya dok, sebentar. Oke. Saya lihat dari atas dulu. Dari week, sebentar. Dari week 1309. Untuk Eisenmenger ini, biasanya apakah perlu dilakukan operasi terbuka atau hanya cukup dengan tindakan penutupan menggunakan transkateter, dok? Terima kasih. Silakan, dok. Oke, baik. Jadi, sindrom Eisenmenger ini adalah terminalnya ya. Jadi, seharusnya kalau udah terminal, tidak bisa diapa-apakan. Karena dia udah terjadi kerusakan yang permanen. Sehingga untuk melakukan tindakan penutupan tidak disarankan karena memang dia sebagai ruangan untuk pertukarannya. Jadi sunnya sudah bergantung pada kanan ke kiri. Jadi untuk ditutup pun tidak bisa. Jadi terapinya adalah konservatif. Jadi pasien-pasien kalau misalkan sesek, ya kita kasih obat sesek. Entah itu bisa kita kasih untuk mengurangi cairannya. Gitu. Jadi terapi-terapi untuk kegagalan jantung bisa kita berikan. Kemudian kalau untuk terapi hipertensi parunya bisa kita berikan obat-obat PDE5 inhibitor ya. Jadi dia untuk melebarkan pembuluh darah paru yang sudah sempit begitu. Jadi misalkan ada bosentan gitu. Jadi bisa kita berikan bosentan. Jadi pada dasarnya kita hanya memberikan terapi konservatif. Jadi tidak akan ada tindakan untuk penutupan begitu. Jadi apalagi untuk penutupan transkateter. Biasanya sebelum tindakan kita pengen menegakkan diagnosis, kita biasanya kita lakukan sadapan dulu ataupun saturasi oksigennya kita tes di parunya. Jadi kalau misalkan saturasi oksigennya di parunya kita berikan oksigen ternyata nggak reaktif, jadi kita nggak bisa ngelakuin apa-apa pada sindrom Eisenmenger ini. Jadi udah terminalnya begitu. Oke, jadi intinya mungkin kasarnya ya dok, jadi ketika seseorang sudah mengalami sindrom Eisenmenger sudah tidak bisa dikoreksi ya dok ya. Iya, jadi solusinya kita tindakan konservatif, minum obat seumur hidup mungkin seperti itu ya dok ya. Benar sekali. Itu sepertinya juga menjawab pertanyaan dari teman relawan nih dok. Pertanyaannya seperti barusan, apakah sindrom Eisenmenger masih ada kemungkinan buat operasi? Ternyata
eh, tidak ada, karena justru Ya, malah berbahaya buat kita pasien tersebut. sekali. Baik dokter, kita lihat ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman pemirsa hipertensi paru. Assalamualaikum dok, ini dari Ya, Eka Putri 045. Saya dari umur 17 tahun ketahuan hipertensi, sampai saya hipertensi atau hipertensi paru ya. Sampai saat ini umur saya 32 tahun, tensi saya pada lengan 200-an, kadang lebih tapi akhirnya 150-an ke bawah bahkan normal. Ini pertanyaannya apa ya dok? jadi Pertanyaannya apa ya Mbak Eka Putri? mungkin ini hipertensi aja ya. Jadi ini tidak berhubungan dengan Mungkin ya. hipertensi Oh paru. iya Jadi iya iya. kalau Ini tidak. hipertensi ya kalau hipertensi paru itu tekanan di Karena parunya mungkin tinggi begitu. Jadi kalau iya. Mungkin memang hipertensi biasa. Mas, iya, masih banyak pemirsa di sini yang memang awam ya dok, tidak mengenal hipertensi paru. Tapi coba kita jelaskan terlebih dahulu dok, hipertensi paru dan bedanya dengan hipertensi biasa. Oke, jadi hipertensi di paru itu namanya hipertensi. Jadi tensinya melebihi dari tensi yang normal yang ada di pembuluh darah di paru. Jadi pada dasarnya dia akan tensinya melebihi dari tinggi. Itu kenapa sebabnya? Jadi kita membagi hipertensi itu ada 5 ya. Jadi hipertensi di paru ya. Jadi ada yang idiopati, kemudian ada yang karena dari penyakit penyakit jantungnya, kemudian ada dari penyakit parunya, kemudian ada dari sumbatan yang berlangsung lama ataupun sebabnya mix atau complication. Jadi biasanya kita membagi dalam kelas-kelasnya dan sindrom Eisenmenger ini termasuk dari hipertensi yang kelas pertama ya. Jadi dia termasuk yang primernya. Jadi akibat dari congenital heart disease-nya. Begitu. Jadi apapun yang menyebabkan tensi di paru tinggi itu namanya adalah hipertensi paru. Begitu. Baik, semoga teman-teman di sini yang masih awam tentang apa itu penyakit hipertensi paru dan ternyata berbeda dengan hipertensi biasa ya. Baik dokter, kita langsung ke pertanyaan lagi dari Adelia Setiawan Putri. Malam dok, mau tanya, kalau ASD sudah ditutup lewat bedah toraks, apakah hipertensi paru bisa normal? Silakan dok. Oke, jadi biasanya kita menutup ASD itu sebelum terjadi hipertensi paru ya. Jadi kita takutnya dia akan terjadi hipertensi paru atau nanti ujung-ujungnya terjadi sindrom Eisenmenger. Jadi kalau misalkan sudah disarankan untuk ditutup, berarti kemungkinan besar akan aman dari hipertensi parunya. Gitu. Jadi biasanya kita lakukan tindakan kateterisasi jantung kanan dulu, kemudian kita lihat tes reaktivitasnya. Kalau memang masih oke, biasanya kita tutup begitu. Jadi kalau misalkan sudah disarankan, kemungkinan besarnya berarti aman. Begitu. Baik dok. Tadi dokter jelaskan bahwa sindrom Eisenmenger ini muncul berjalan seiring waktu. Lalu bagaimana cara mendeteksi sindrom ini dan pemeriksaan penunjangnya itu seperti apa sih dok? Oke, baik. Jadi untuk mendeteksinya biasanya pada tahap awal, kalau misalkan ibu-ibu ataupun para survivor biasanya sudah tahu ya. Jadi dari dokter anaknya biasanya yang udah memberitahu bahwa ini ada sekatnya, ada yang lubang besar nih. Jadi seharusnya ditutup pada dekade-dekade awal. Jadi pada dasarnya untuk mencegah timbulnya gejala yang tadi saya sebut. Biasanya sesak nafas, kemudian ngap-ngapan, kemudian ada kukunya jadi gede, saturasinya oksigennya rendah. Nah, biasanya kalau kita sudah menduga nih kalau kita ketemu pasien dengan adanya keluhan tersebut dari pemeriksaan fisiknya, kita bisa lihat bahwa ada kukunya seperti gajah yang gede-gede ini ya, jadi dia gede, kemudian kita curiga kok dia biru, dia bibirnya, kemudian kita lihat saturasi oksigennya, kenapa saturasinya rendah, kemudian kita lihat dari ekokardiografinya. Jadi dari ekokardiografi kita bisa lihat tuh kalau misalkan ada lubangnya, jadi ada aliran dari kanan ke kiri. Normalnya dia harusnya alirannya itu dari kiri ke kanan, tapi seiring dengan tingginya tekanan di paru, dia menyebabkan pressure yang ada di tekanan yang ada di sebelah kanan akan lebih besar daripada yang kiri. Jadi normalnya kan aliran
turun dari kanan tinggi ke kanan rendah ya. Jadi kalau misalkan tekanannya tinggi ada di sebelah kanan, dia akan mengalir ke sebelah kiri. Jadinya alirannya akan namanya kirau dari kanan ke kiri. Nah, itu kita sudah bisa curiga bahwa dia adalah suatu sindrom Eisenmenger. Begitu. Jadi alirannya jadi terbalik ya dok, dari kanan ke sebelah kiri. Kiri. Itu, ya. Baik dokter, di kolom Q&A juga sudah ada pertanyaan. Ini ada dari Mbak Dian Deli, di salah satu relawan kita dok yang juga penderita Eisenmenger. Ini pertanyaannya senada juga dengan Mbak Rati Murtika ya. Baik, jika sudah terjadi Eisenmenger, bagaimana tata laksananya agar tidak makin parah atau tidak memburuk? Dan dari Mbak Rati Murtika, sindrom Eisenmenger apakah bisa sembuh apabila sudah dilakukan penutupan lubang bocor jantung? Silakan dok. Oke, jadi kalau sudah kita tegakkan sindrom Eisenmenger, biasanya seperti yang saya bilang, jadi terapi kita adalah konservatif. Jadi kita memperbaiki gejalanya aja. Jadi kalau misalkan dia ada gejala kaki bengkak atau sesak nafas, ya kita kurangi cairannya. Kemudian kalau misalkan dia tensinya tinggi, kita kurangi obat hipertensi. Kemudian kalau misalkan dia sesek-sesek lagi, ya bisa pertimbangkan obat-obatan yang paru ya. Jadi misalkan yang tadi saya bilang ada obat PDE5 inhibitor ya. Dan biasanya untuk survivalnya ini cukup rendah ya. Jadi biasanya kalau kita lakukan, kalau di luar tuh mereka menggunakan namanya transplant antara paru dengan jantung. Tapi kita pas dilihat angka harapan hidupnya dalam 5 tahun juga kecil, jadi mereka tidak melanjutkan. Jadi biasanya mereka hanya memberikan terapi konservatif. Begitu juga yang ada di Indonesia, di center-center yang lebih tinggi atau yang di rumah sakit tersier, bisa mereka memberikan obat-obatan. Jadi kita sudah harus bilang ke pasiennya bahwa sakit ini tidak bisa sembuh dan mungkin akan deteriorate, jadi makin jelek gitu ya. Jadi kalau misalkan pasiennya masih muda dan belum menikah, kita sarankan tidak hamil ya. Menikah boleh tapi tidak hamil karena dia akan riskan sekali. Begitu sih. Nah, kebetulan nih dok, bicara tentang kehamilan, ini juga ada pertanyaan dok dari Hasna IE, sindrom Eisenmenger plus ASD sekunder PH. Jika hamil bagaimana dokter? Silakan dok. Untuk sindrom Eisenmenger sih memang tidak disarankan untuk hamil ya, karena pressure-nya akan lebih tinggi. Jadi memang pada tahap awal tidak disarankan. Jadi kalau memang sudah hamil, pilihan terbaiknya adalah terminasi. Jadi memang dia scoringnya juga akan lebih jelek ya, prognosisnya juga akan lebih jelek. Nanti dia akan lebih sesek lagi karena orang hamil normal aja dia sesek ya, ditambah lagi yang sudah ada kelainan pada paru maupun di jantungnya. Jadi dia akan lebih sesek lagi dan angka mortalitasnya akan lebih tinggi. Jadi kalau kita sarankan sih dari kebidaannya ataupun dari jantungnya biasanya diskusi dan kemungkinan besar akan terminasi. Kecuali kalau ibunya tetap ngekeh ya nanti resiko akan ditanggung sendiri ya Mbak ya, karena agak berat ya. Begitu. Betul dok, karena kehamilan itu hak asasi ya, setiap benar. Jadi, wanita ya dok ya. Rekomendasi. Tapi kita mungkin mempertimbangkan juga baik dan buruknya ketika kita mempertahankan kehamilan. Jadi Mbak Hasna semoga bisa menjadi pertimbangan dan dikonsultasikan kembali dengan dokter spesialis jantung serta obgynnya ya. Apakah harus meneruskan kehamilan tersebut atau tidak? Baik dok, tadi berbicara mengenai aliran darah. Aliran darah untuk sindrom Eisenmenger itu cenderung dari kanan ke kiri. Nah, ini ada pertanyaan terkait itu. Eisenmenger dengan bidirectional shunt, apakah sama dok? Karena kasusnya juga sama-sama tidak bisa operasi karena si pasien ini didiagnosa bidirectional shunt. Silahkan dok. Jadi bidirectional shunt ini dia ada aliran yang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi tergantung dari majority-nya yang mana. Jadi kalau misalkan dia majority-nya lebih banyak yang dari kanan ke kiri,
kemungkinan besar dia sudah terjadi perburukan yang kurang begitu oke. Jadi nanti mungkin bisa kita lakukan tes oksigen dulu. Tapi kalau misalkan ternyata tes oksigen jelek, ya ini merupakan suatu yang tidak bisa diobati ya. Jadi seperti sindrom Eisenmenger begitu. Jadi kalau bidireksional itu bolak-balik gitu ya alirannya Iya, ya dok ya? bolak-balik. Jadi Seperti itu. normalnya kan kiri ke kanan gitu ya. Jadi ini kiri. Jadi kalau banyakkan yang kanan ke kiri, jadi ini lebih nggak oke ya dibandingin lebih banyak yang kiri. Jadi dilihat mayoritasnya pas waktu di Eko terlihat ini lebih banyak mana nih aliran viralnya begitu. Baik teman-teman, silakan yang masih penasaran ingin bertanya kepada narasumber kita malam ini. Temanya cukup menarik, banyak sebelumnya banyak pertanyaan dari teman-teman. Nah, kita sudah ada narasumbernya, semoga bisa dijawab oleh narasumbernya. Ini banyak juga pertanyaan lanjut ya dok, ke pertanyaan dari Sofian PL. Selain gejala, apa parameter pasien sindrom Eisenmenger dikatakan terkontrol baik? Silakan dok. Oke, jadi sindrom Eisenmenger terkontrol baik jika gejalanya tidak hebat ya. Jadi maksudnya keluhan untuk sesak nafasnya bisa berkurang. Kemudian kalau kita lakukan tes jalan selama 6 menit, jalannya juga lebih banyak, lebih oke dan tidak ada keluhan. Jadi maksudnya bisa 200 meter tanpa ada keluhan. Kemudian kaki bengkaknya nggak ada, jadi dia aktivitasnya bisa aktivitas fisik seperti biasa. Jadi ini merupakan suatu parameter yang menunjukkan bahwa terapi obatnya cukup oke, begitu. Baik, semoga bisa menjawab ya buat Mas Sofian PL. Ada pertanyaan lagi dok dari Pohib Dekam 18. Izin bertanya, apa perbedaan antara hipertensi paru dan kor pulmonal, serta apa kaitannya dengan sindrom Eisenmenger? Silahkan dok. Jadi kor pulmonale ini merupakan hipertensi paru ya, jadi hipertensi paru yang disebabkan oleh gangguan di parunya. Jadi kalau kita lihat dia termasuk dalam tipe 3. Jadi kalau kita bisa tahu kan tipe-tipe dari hipertensi paru itu ada 5 tipe. Ini yang tipe akibat kerusakan di parunya. Begitu. Jadi dia bukan termasuk sindrom Eisenmenger. Eisenmenger karena dia ada CHD congenital heart disease yang ada di tipe 1 atau idiopatik ataupun primer begitu. Baik, menarik sekali, insightful. Semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Silakan yang masih ingin bertanya untuk mengetikkan pertanyaan di kolom Q&A. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ya dok, saya juga ingin bertanya. Ini ada pertanyaan titipan juga dari relawan. Makanan yang apa yang harus dihindari pada penderita Eisenmenger dok? Ini pada dasarnya tidak ada itunya ya, jadi untuk makanan sih sebenarnya saya mengacu pada penyakit jantung biasa ya. Jadi semua yang menyebabkan hipertensi, karena asin jadi hipertensi, kemudian kalau kolesterol tinggi dia jadi dislipidemi, kemudian kalau manis jadi diabetes. Sebenarnya itu makanan yang bisa dipantang oleh semua orang dengan sakit jantung. Kalau Eisenmenger kan karena kerusakannya udah kerusakan di paru ya, struktural. Jadi makanan sih tidak terlalu gitu. Jadi sama dengan penderita penyakit jantung lainnya, makanan yang harus dijaga seperti itu ya dok ya? Iya benar. Hemat garam mungkin ya dok ya? Ya, kita juga ada pola hidup sehat nih dok, pola hidup sehat ala PHERS atau ala pasien hipertensi paru 5H3B itu dok. Salah satunya yaitu 5H3B, hemat garam, hemat penyebab inflamasi, seperti itu dok. Termasuk hemat pikiran juga. Ya. Oke. Jadi semoga bisa menjawab ya. Ini pertanyaan dari teman relawan. Ini tadi kan kita bahas untuk makanan apa yang harus dihindari. Nah, sedangkan kalau jenis olahraga nih dok, olahraga apa sih yang cocok buat penderita sindrom Eisenmenger?
Oke, jadi kalau olahraga atau exercise ya, jadi biasanya kalau misalkan dia masih keluhannya masih ekstrim, masih sesak nafas berat, ya kita biasanya olahraganya santai aja dulu. Apalagi kalau misalkan sudah gerak sedikit aja sesak ya, kita nggak rekomendasi untuk olahraga. Nanti sesaknya berkurang sedikit, kemudian kita bisa latih sesuai dengan kemampuannya. Dan biasanya paling gampang adalah jalan. Jalan kaki aja. Jadi kalau direkomendasikan adalah 150 menit dan waktu 1 minggu ya. Jadi 150 menit 1 minggu, kemudian dengan moderate intensity bisa dibagi tuh. Jadi misalkan olahraganya jalan ya, jalan Senin, Rabu, Jumat ya. Senin, Rabu, Jumat 30 menit. 30 menit kan kalau jadi udah 150 ya, jadi udah tercapai targetnya. Kalau misalkan gak kuat, ya udah kayak dikurangin aja lagi. Jadi kurangin misalkan jadi 15 menit jalan, kalau misalkan kuat bisa ditambah tiap minggu. Jadi pada dasarnya sih gampang ya olahraga untuk exercise-nya. Asal tidak melebihi dari target heart rate yang bisa kita rekomendasikan. Begitu. Betul. Harus tetap terkontrol juga ya dok, dan Ya, tentunya rutin ya dok. ya. Karena saya pernah dengar katanya kalau olahraga itu cuma sekali-sekali malah dapat capeknya doang. Bukannya sehat, malah dapat capeknya doang. Iya. Baik, dokter tadi kan kita dokter membahas bahwa sindrom Eisenmenger itu terjadi karena ada bocor atau lubang yang besar. Ini ada pertanyaan dari Luciati 85. Biasanya dengan lubang berapa milimeter sindrom Eisenmenger ini terjadi, dok? Oke, jadi tergantung Silakan. dari lokasinya ya. Biasanya kita bandingkan dengan pembuluh darah besarnya. Kalau misalkan lubangnya lebih dari pembuluh darah besarnya, berarti dia merupakan lubang yang besar. Jadi defeknya besar. Jadi biasanya kita harus menutupnya kalau lubang yang besar. Jadi dia akan cenderung untuk menjadi Eisenmenger. Begitu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Ini sudah terjawab. Sebentar saya lihat, barangkali masih ada pertanyaan yang terlewat. Baik, pertanyaan kembali dari WIK 1309. Apakah Eisenmenger dapat dideteksi dengan menggunakan EKG, dok? Oke, Eisenmenger kan dari sindrom ya. Sindrom kan banyak kumpulan gejala. Jadi untuk EKG mungkin hanya memperlihatkan gambaran pelebaran dari ruang-ruang jantung. Tapi untuk diagnosis pastinya tidak bisa menggunakan EKG. Jadi butuh diagnosis, butuh alat penunjang lainnya. Begitu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Kita lihat lagi, ada pertanyaan lagi nih. Memang tema ini cukup menarik ya dok, karena banyak teman-teman di komunitas yang disebabkan oleh hipertensi paru dan juga mengalami sindrom Eisenmenger. Jadi pertanyaannya banjir ini dok. Selanjutnya dari namanya susah ini, ARNDWWWW. Anak saya kemarin CAT, hasilnya tekanan parunya katanya 20 karena kasus kelainan jantung. Terus katanya mau direncanakan operasi pendahuluan penurunan tekanan, operasi pendahuluan penurunan tekanan. Itu operasi apa itu dok? Oke, jadi memang tidak ada. saya kan nggak tahu ya jenis hasil ekonya seperti apa. Jadi memang ada operasi untuk namanya bridging ya. Jadi biasanya kita lakukan kita untuk menurunkan tekanan-tekanan yang ada di ruang parunya. Jadi seperti kayak penyakit TBF, jadi kita bisa operasi sesuai dengan indikasinya, bisa 1 kali atau bisa 2 kali. Jadi 2 kali sih biasanya untuk menyebabkan tekanannya lebih turun lagi. Jadi saya kurang tahu untuk jenis sakitnya ya, tapi biasanya seperti itu. Jadi bisa untuk menurunkan tekanan di parunya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kita lihat di kolom pertanyaan untuk pertanyaan selanjutnya. Dok, apakah hipertensi paru yang disebabkan oleh kelainan jantung bawaan ASD bisa sembuh lagi, dok? Ini hipertensi paru ya? Hipertensi paru atau Eisenmenger? Iya. Kalau Eisenmenger nggak bisa ya. Kalau hipertensi paru, kalau untuk tahap awal bisa ya. Jadi kalau ASD-PH, kalau pH-nya nggak severe dan oksigennya masih oke, tes reaktifnya masih oke, jadi saya rasa masih bisa. Kemudian kalau misalkan dia ternyata piraunya dari kanan ke kiri dan tes oksigennya ternyata nggak bisa, ya
kemungkinan besar untuk hipertensi, sindrom Eisenmenger. Begitu. Iya. Tentunya harus sesuai kriteria apakah pasien tersebut masih bisa dikoreksi atau tidak. Mungkin dilihat hasil kateternya ya dok ya. Dikonsultasikan dengan dokter jantung. Terutama untuk dokter jantung anak, biasanya mereka cukup paham banget. Ya. Iya, betul. Baik dok. Pertanyaan dari Wan Janati. Malam dok, saya PDA, diagnosa sindrom Eisenmenger usia 46. Saya tidak ada biru dan bekak. Ada juga pH ada juga. Apakah lambat laun saya bisa kelainan darah juga? Ya, silakan dok. Oke, jadi bisa. Jadi semua yang menyebabkan dia kurangnya oksigen yang berlangsung lama, dia akan menyebabkan kelainan pada darah. Jadi kalau kita tahu ya, jadi orang-orang yang tinggal di lingkungan kurang oksigen, seperti orang yang tinggal di dataran tinggi, jadi dia secara fisiologisnya, secara alaminya tubuh akan memproduksi darah lebih banyak, karena darahnya ini gunanya untuk menempelkan oksigen lebih banyak di dalam sel darah merahnya itu. Begitu juga orang-orang dengan Eisenmenger, karena memang dia sudah saturasi oksigen yang ada dalam tubuhnya sudah rendah. Jadi darah secara otomatis akan memproduksi sel darah merah lebih banyak. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi dia akan menjadi lebih kental. Jadi karena kentalnya itu, dia akan menyebabkan kelainan-kelainan lainnya. Bahkan bisa menyebabkan stroke. Begitu. Jadi memungkinkan ya dok untuk terjadinya kelainan darah tadi. Ya. Lanjut ya dok. Ke pertanyaan dari, tadi hilang ya. Sebentar. Dari Mbak Weni Kisti nih. Mana tadi? Ya, kalau pertanyaan di kolom chat memang agak sulit saya scroll-scrollnya. Saya juga nggak bisa scroll, jadi saya tunggu aja. Iya, tadi kelihatan sempat hilang. Ya, oke dok. Ini dari Weni Kisti. Apakah semua kondisi pasien hipertensi paru berat lama-lama akan menjadi Eisenmenger dok? Mungkin ini untuk yang kasus PJB. Silakan dok. Oke, untuk kelainan jantung kongenital ya. Jadi biasanya kalau memang lubangnya besar, jadi kan pressure-nya akan makin tinggi. Jadi dia makin lama akan merusak dari pembuluh darah di parunya ya. Namanya ada stress dari aliran yang tinggi. Jadi makin lama pembuluh darah di endotelnya rusak jadi jaringan paru. Nah, itu kalau kelamaan juga akan menyebabkan jadi Eisenmenger. Begitu. Pertama sih mungkin cuma hipertensi paru biasa ya, tapi lama-lama dia akan mengalami fibrosis yang luas. Begitu. Kemungkinan ya dok ya, dapat terjadi Eisenmenger. Iya. Lanjut dari Ricky Maru, pertanyaannya adalah, dok, mau nanya, membedakan desaturasi akibat Eisenmenger dan COVID-19 bagaimana jika tidak ada alat yang mendukung di tempat kerja? Ini dokter yang bertanya, dok, silakan. Oke, jadi saya pernah dapat kasus seperti itu ya. Jadi pasien saya memang dia udah kelainan kongenital udah lama ya. Jadi memang dia saturasinya rendah. Terus pas datang di poli di screening saturasinya rendah. Terus langsung lah dibawa ke IGD COVID, IGD flu ya. Jadi pasien saya bingung ya, saya harus dibawa karena memang kalau ada pemeriksaan fisiknya, biasanya kita tahu dari pemeriksaan fisiknya. Jadi kalau misalkan memang ada bunyi-bunyi aneh di jantungnya, jadi kemungkinan besar dia ada kelainan kongenital ya. Jadi gampang lah, jadi tinggal diperiksain di jantungnya aja. Kalau misalkan karena COVID, biasanya di parunya entah ada rongki kasar, entah pas di foto rongsen tuh parunya putih-putih gitu. Kalau misalkan untuk Eisenmenger sih enggak. Jadi ini pernah kejadian. Jadi saya sempat kaget juga dari pasien saya yang biasa dengan Eisenmenger datang, malah dialihkan ke IGD yang untuk flu gitu. Ini mungkin lewat stetoskop terlebih dulu ya dok ya, dicek seperti itu mungkin ya. Iya, itu paling gampang ya. Kalau enggak tanya aja ke biasanya kan kalau orang-orang Eisenmenger kelihatan ya jarinya gede-gede itu ya, kayak biru-biru ya dok. Nah, biru-biru gede-gede terus
dia gede-gedenya nggak ada keluhan sesek yang berat banget, jadi cuman biru mulutnya, kemudian saturasinya juga 80-an, jalan juga santai-santai aja. Kalau orang COVID kan Iya, seseknya beda sekali ya, jadi betul. itu kan takut gitu ya, begitu. Ya. Secara visual terlihat ya dok ya, kalau sindrom Iya, Eisenmenger itu dia memang iya, lebih biru, kuku-kukunya biru, bahkan ada yang clubbing juga ya dok ya, seperti iya, itu ya. kelihatan. Terlihat gitu secara visual. Baik, semoga bisa menjawab ini dokter Riki ya. Um, Pertanyaan selanjutnya, kondisi ada ya, ini sudah belum ya? Oh, oke. Dari ARND ini udah ditanyakan belum ya? Sudah. Kondisi seperti apa anak berisiko untuk melakukan operasi penurunan hipertensi paru, padahal tekanan parunya sangat tinggi, tapi sangat berisiko juga untuk operasi. Enggak dok? Jadi pada dasarnya semua operasi beresiko ya, terutama untuk yang operasi dengan hipertensi paru ya. Jadi biasanya takutnya nanti dia prolongasi ataupun nanti bisa pressure-nya tidak turun-turun tuh. Walaupun sudah dikasih operasi, kemudian sudah dikasih obat untuk penurun tekanan di paru pun juga bisa seperti itu. Jadi tergantung dari jenis operasi apa yang dilakukan, kemudian efek apa yang dikerjakan. Begitu. Baik, ini cukup menarik tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang sindrom Eisenmenger. Mungkin dokter ada pesan atau motivasi buat teman-teman di sini yang kebanyakan juga karena penyakit jantung bawaan yang menderita juga Eisenmenger, sudah tidak bisa operasi, menjalani kesehariannya dengan desaturasi. Silahkan dok. Jadi untuk teman-teman yang punya Eisenmenger, jadi pasien-pasien saya juga pun yang ada Eisenmenger, jadi saya kasih tahu, jadi walaupun penyakit ini tidak ada obatnya, tapi ya kita harus terus berusaha. Jadi obat harus selalu diminum. Kemudian kalau ada gejala, langsung datang ke dokter. Jadi jangan sampai dia timbul gejala. Jadi orang Eisenmenger pun kalau kurang cairan pun juga bisa menyebabkan gejala ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Jadi kita harus kasih tahu, jadi obat harus diminum. Jika kalau ada perburukan harus datang. Kemudian kalau kita harus cek reguler darahnya. Kalau misalkan darahnya 12 ataupun 10, itu gawat. Jadi harus transfusi. Karena pada dasarnya mereka punya HB yang cenderung tinggi. Jadi di atas 18 tuh mereka sudah oke-oke aja. Tapi kalau misalkan kita ceknya terendah, itu harus wanti-wanti kita harus cek rutin. Begitu sih. Jangan patah semangat. Baik, terima kasih dok. Terima kasih dokter. Ya, Uh, Mungkin karena saya lihat pertanyaan sudah habis atau masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, tadi kita sudah membahas, mungkin saya akan simpulkan sedikit ya, tentang uh, bahasan kita tadi, bahwa sindrom Eisenmenger ini terjadi akibat terjadinya lubang yang besar dan terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan. Ya. Dan ya, untuk cara mendeteksinya dan gejalanya adalah dengan melakukan tes-tes seperti foto bedah toraks dan lain sebagainya. Gejala-gejalanya tadi salah satunya adalah kalau secara visual kita bisa melihat bahwa si pasien tersebut memang mengalami biru, lalu kuku-kukunya terjadi clubbing, yaitu bulat-bulat ya, seperti itu ya. ya dok ya. Ya, mungkin itu saja. Ternyata temanya menarik sekali, dokter. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman. Memang pertanyaan sudah habis dan materinya juga saya rasa sudah cukup lengkap ya, sudah menjawab semuanya. Terima kasih dokter untuk kehadirannya, telah bersedia menerima undangan kami Ya. untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk motivasinya dan pesannya.
Sukses selalu dok, salam Ya, sehat. Assalamualaikum, selamat salam sehat. malam. Ya, selamat malam. Oke teman-teman, sudah berakhir live IG kita. Semoga bisa memberikan manfaat, wawasan yang lebih luas tentang sindrom Eisenmenger yang tentunya ada kaitannya dengan hipertensi paru. Ya, jangan lupa untuk selalu mengikuti akun Instagram hipertensi paru karena kita rutin mengadakan live IG setiap bulannya yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hipertensi paru. Terima kasih untuk kehadirannya, teman-teman. Assalamualaikum.